Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sobat Pelatihan, hari ini kita akan membahas etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, berbantu Artificial Intelligence atau AI. Nama saya Samsul Falak dan saya merupakan Widyaswara ahli madya di Balai Diklat Keagamaan Semarang. Sobat Pelatihan, kompetensi yang ingin kita capai pada hari ini adalah agar kita semua mampu menganalisis etika dalam penggunaan media TIK yang berbantu AI. Dengan begitu, kita bisa lebih memahami aspek-aspek moral yang harus diperhatikan dalam memanfaatkan teknologi canggih ini. Sobat Pelatihan, frasa ini terdiri dari 1. Teknologi informasi dan 2. Teknologi komunikasi. Teknologi informasi, Sobat Pelatihan, adalah segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi informasi, segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lainnya. Sobat Pelatihan, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK adalah sebuah payung besar yang melingkupi semua perangkat teknis yang dipakai untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK tidak hanya berperan dalam teknologi sederhana, tetapi juga mencakup teknologi mutakhir seperti Artificial Intelligence yang saat ini sedang booming. Sobat Pelatihan, Artificial Intelligence atau biasa kita sebut AI adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk mengembangkan sistem atau mesin yang dapat melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti atau contohnya adalah kemampuan untuk berpikir, belajar, merencanakan, kemudian mengenali suara, menganalisis data, dan mengambil keputusan. AI tidak hanya ditemukan di laboratorium, tetapi juga bisa ditemukan di kehidupan sehari-hari atau bagian dari kehidupan kita. Nah, antara lain asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, dan Alexa yang menggunakan AI untuk merespon perintah suara, menjawab pertanyaan, atau mengontrol perangkat rumah pintar. Kemudian mobil otonom, AI digunakan dalam kendaraan otonom seperti Tesla yang kita tahu untuk menganalisis lingkungan, mengenali rambu-rambu lalu lintas, dan membuat keputusan di jalan tanpa intervensi manusia. Kemudian ada pemrosesan bahasa alami atau NLP, chatbot, dan aplikasi AI lainnya dapat memahami dan menghasilkan teks dalam bahasa alami, seperti dalam layanan pelanggan otomatis. Kemudian ada juga pengenalan wajah dan suara, teknologi AI yang digunakan di smartphone untuk membuka kunci perangkat menggunakan wajah juga bisa, atau suara seperti Face ID di iPhone. Kemudian rekomendasi konten, platform seperti Netflix, kemudian YouTube, Spotify,
itu menggunakan AI untuk memberikan rekomendasi film, video, atau musik yang relevan berdasarkan preferensi pengguna. Yang nomor berikutnya adalah pengelolaan gambar atau pengolahan gambar medis. AI digunakan untuk menganalisis gambar atau gambar medis seperti MRI dan CT scan untuk membantu para dokter mendiagnosis penyakit secara lebih cepat dan akurat. Sobat pelatihan, selanjutnya mari kita bahas tentang etika. Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku manusia. Etika menilai tindakan manusia berdasarkan benar atau salah, serta alasan melandasi tindakan tersebut. Dalam konteks AI, etika sangat penting karena penggunaan teknologi ini mempengaruhi kehidupan banyak orang. Sobat pelatihan, etika dalam penggunaan TIK berbantu AI harus memperhatikan beberapa hal. Di antaranya, apakah teknologi tersebut digunakan untuk kebaikan atau malah bisa berdampak buruk. Selain itu, pengguna harus menjaga privasi dan keamanan data, menghindari penyalahgunaan, serta memastikan bahwa AI tersebut tidak merugikan orang lain. Maka, sobat pelatihan, hal ini perlu diperhatikan. 1. Menggunakan TIK berbantu AI untuk hal yang bermanfaat. 2. Tidak mengubah, mengurangi, atau menambah hasil karya orang lain dengan bantuan AI. 3. Tidak menggunakan AI untuk suatu kejahatan. 4. Tidak menggunakan AI untuk menyebarkan hal-hal yang bersifat pornografi, kekerasan, dan merugikan orang lain. 5. Tidak memasuki sistem informasi orang lain secara ilegal. Dan 6. Tidak mengganggu dan atau merusak sistem informasi orang lain dengan cara apapun. 7. Tidak menggunakan TIK dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. 8. Tetap bersikap sopan dan santun walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Sobat pelatihan, dalam konteks pendidikan dan masyarakat, penyuluh berperan penting untuk memberikan edukasi tentang keselamatan dan kenyamanan menggunakan atau penggunaan teknologi informasi. Penyuluh dapat mendidik generasi muda agar memanfaatkan teknologi khususnya AI dengan benar dan bertanggung jawab. AI juga bisa dimanfaatkan oleh penyuluh untuk menyusun administrasi atau memberikan penyuluhan secara lebih efektif dan efisien. Sobat pelatihan, AI memberikan manfaat besar bagi penyuluhan. Beberapa di antaranya adalah 1. Akses informasi yang cepat dan luas. AI dapat menyediakan informasi agama yang luas dengan cepat. Penyuluhan agama dapat menggunakan AI untuk mendapatkan informasi ayat, hadis, atau referensi ayat, hadis, atau tafsir secara otomatis, sehingga mempercepat proses pencarian materi. 2. Personalisasi pembelajaran agama. AI dapat menganalisis kebutuhan individu dan memberikan materi atau bimbingan agama yang sesuai dengan tingkat pengetahuan.
minat dan gaya belajar seseorang. 3. Penyuluhan agama berbasis data, ya. Dengan menggunakan AI, penyuluhan agama dapat memanfaatkan data, memahami tren dan kebutuhan. Kemudian peningkatan efisiensi penyuluhan agama dapat menggunakan chatbot atau asisten virtual berbasis AI untuk menjawab pertanyaan dasar. Kemudian penyuluhan agama jarak jauh, AI memungkinkan penyuluhan agama dilakukan secara virtual melalui platform digital. Kemudian 6, penyuluhan interaktif. Ini AI dapat menghadirkan pengalaman yang baru, penyuluhan yang lebih interaktif melalui penggunaan video, audio, dan simulasi. 7, monitoring dan evaluasi yang lebih baik. AI dapat memberikan penyuluhan agama dalam memonitor perkembangan jamaah atau individu yang dibina secara lebih sistematis. 8, pengembangan konten dakwah yang kreatif. Ini penting sekali. AI dapat digunakan untuk menghasilkan konten dakwah yang kreatif seperti video, animasi, atau artikel. Sobat Pelatihan, AI juga menimbulkan beberapa tantangan, ya. Misalnya risiko ini, ya. Penyalahgunaan data, kemudian potensi bias dalam algoritma AI, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang AI itu sendiri. Namun juga ada masalah lain, di antaranya seperti ini. Keterbatasan infrastruktur, ya. Infrastruktur teknologi. Kemudian kesenjangan pengetahuan teknologi. Kemudian ketersediaan dan kualitas data. Kemudian adaptasi dan kepercayaan masyarakat, serta biaya implementasi. Sobat Pelatihan, contoh sederhana dari penggunaan AI dalam penyuluhan adalah dengan menggunakan chatbot seperti ChatGPT, Gemini untuk menjawab pertanyaan masyarakat secara cepat atau otomatis. Selain itu, AI juga bisa membantu dalam menganalisis data survei untuk merumuskan strategi penyuluhan yang lebih baik. Sobat Pelatihan, demikian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua bisa lebih baik, bijak dalam memanfaatkan TIK dan AI dengan memperhatikan etika yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.